warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan fikum jami'an ayyuhal musyahirun fi barnabij ta'alum al-lughat al-arabiyyah. Sanastabiru insyaallah di hajah al-mubarakah ini kita akan menceritakan atau melanjutkan tentang pengajian kita, yaitu pengajian tahafal. Dan sekarang insyaallah kita akan bahas tahap yang ketiga, isim. Jadi setelah kita membahas tentang tahap yang pertama, kita membahas tentang tahap yang kedua, dan sekarang kita akan membahas tentang tahap yang ketiga, isim. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang tahap yang ini, yaitu tahap yang ketiga, isim. Dan di tahap ini yaitu kita akan mengetahui cara mengetahui kalimat isim di dalam kitab kuning atau Al-Quran. Dan untuk yang sudah punya bukunya, silakan diambil bukunya untuk tahapan yang ini atau tahap yang ketiga ini. Jadi di tahap ketiga ini kita akan mengetahui tentang cara mengetahui kalimat isim di dalam Al-Quran atau di dalam kitab kuning. Nah, setelah kita mengetahui tentang yaitu kalimat, bahwa kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian yang telah kita pelajari di tahap yang kedua, yaitu kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Jadi tahap kedua telah kita pelajari tentang kalimat tersebut terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan kalimat huruf. Dan telah kita pelajari pula pada tahap yang kedua, isim itu adalah nama dan fiil itu adalah kata kerja, dan untuk huruf adalah kata sambung. Nah, di dalam tahap ketiga ini kita akan mengetahui tentang kalimat isim. Bagaimana kita cara mengetahui suatu kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning? Nah, ini dibahas di tahap yang ketiga. Jadi intinya di tahap ketiga ini kita akan menjelaskan tentang cara mengetahui kalimat isim. Dan dibahas di sini cara mengetahui suatu kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning, yaitu dapat kita lakukan dengan 2 cara. Pertama, ketahui artinya, dan yang kedua, ketahui tanda-tandanya. Jadi, cara yang pertama, ketahui artinya. Cara yang kedua, ketahui tanda-tandanya. Nah, jadi suatu kalimat di dalam Al-Quran atau kitab kuning dapat kita kategorikan sebagai kalimat isim. Nah, kita harus tahu artinya terlebih dahulu, atau kita harus tahu tanda-tandanya terlebih dahulu. Nah, untuk kategori artinya, kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning dapat dikategorikan sebagai kalimat isim. Pertama, jika nama benda. Yang kedua, jika nama manusia. Yang ketiga, jika nama tempat. Yang keempat, jika nama binatang. Dan yang kelima, yaitu jika nama sifat. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab atau belajar untuk meneliti suatu kalimat di dalam kitab kuning atau Al-Quran, nah di sini anak kita kenalkan seperti ini terlebih dahulu. Jadi untuk tahapannya seperti ini. Cara mengetahui kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning dapat kita ketahui dengan melalui artinya. Jika kitab kuning tersebut atau Al-Quran tersebut artinya adalah nama benda, atau nama manusia, atau nama tempat, nama binatang, atau nama sifat, maka itu dikategorikan sebagai kalimat isim. Contoh seperti di sini ada Zaidun Qaimun. Nah, Zaidun Qaimun kita akan ketahui ini Zaidun.
jika kalimah di dalam suatu kitab kuning atau Al-Quran, kalimah itu hanya ada 3, isim, fi'il, dan huruf, maka Zaidun bisa kita pilih. Apakah kalimah isim, apakah kalimah fi'il, apakah kalimah huruf. Dan Zaid itu adalah nama seseorang. Zaid itu nama seseorang. Maka Zaid dikatakan nama seseorang berarti masuk dalam kategori nama manusia. Berarti Zaid adalah kalimah isim. Untuk fiil yaitu bukan, atau untuk huruf yaitu bukan. Jadi Zaid bisa kita kategorikan yaitu kalimah isim. Jadi ketentuannya seperti ini. Yang lain juga sama. Untuk nama binatang, nama tempat, atau nama sifat itu juga sama. Jadi intinya di dalam suatu Al-Quran atau kitab kuning dapat kategorikan sebagai kalimah isim jika di dalam Al-Quran itu nama benda, manusia, tempat, binatang, atau sifat. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana saya akan pemula atau anak kita itu pemula untuk belajar bahasa Arab, tapi dia ingin mengetahui apa di dalam Al-Quran itu kalimah isim, fiil, atau huruf. Nah, jika anak kita pemula dan belum mengetahui arti di dalam Al-Quran atau kitab kuning tersebut, maka kita akan ketahui cara yang kedua, yaitu ketahui tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Jadi kita akan ketahui tanda-tandanya. Dan di antara tanda-tanda kalimah isim yaitu diterangkan di sini ada 5. Pertama, jika di-JR-kan. Jika di-JR-kan. Yang kedua yaitu jika ditanwin. Yang ketiga, jika dimasuki al atau alif dan lam. Yang keempat, jika dimasuki huruf jar. Yang kelima yaitu jika terdapat huruf ma atau huruf mi atau huruf mu di depannya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu mengenai di-JR-kan, ditanwin, terdapat alif lam, terdapat huruf jar, terdapat huruf ma, mi, dan mu. Nah, jadi suatu kalimah isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning dapat kita kategorikan sebagai kalimah isim jika kita tidak tahu arti dari bahasa Arabnya atau Al-Quran atau kitab kuningnya, maka kita akan ketahui tandanya. Pertama, di-JR-kan. Apa itu JR? JR itu merupakan harakat di bawah seperti I, B, T sampai ya, Y. Nah, ketika suatu kalimah di belakang harakatnya di-JR-kan atau harakat di bawah, maka ini adalah kalimah isim. Nah, akan kita ketahui, kita akan tulis contohnya terlebih dahulu mengenai kalimah isim di-JR-kan sebagai berikut. Nah, jadi di sini akan kita ketahui yaitu cara yang pertama di-JR-kan. Jadi kita akan ketahui satu-satu. Pertama yaitu di-JR-kan. Jar itu yaitu seperti harakat di bawah I, B, T, C, J sampai Y. Nah, ini ketika harakatnya suatu kalimah ada di bawah, maka ini pertanda bahwa kalimah tersebut yaitu kalimah isim. Dan di sini telah saya tulis juga ada surat Al-Quraisy. Nah, di sini kita akan ketahui suatu kalimah isim dengan tanda di-JR-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi. Nah, li'ilafi ini adalah satu kalimah. Satu kalimah. Jika li'ilafi adalah satu kalimah, maka kita harus menjawabnya. Apakah itu kalimah isim, ataukah fiil, ataukah huruf? Cara mengetahui pertama, kalimah isim kita ketahui artinya. Berhubung kita pemula, kita belum tahu artinya, atau anak kita belum tahu artinya tentang masalah ilafi itu artinya apa, dia belum tahu, maka kita akan alihkan kepada tanda-tandanya. Tanda-tanda kalimah isim di-JR-kan, ditanwin, terdapat al, terdapat huruf jar, dan terdapat huruf ma, huruf mi, dan huruf mu. Malah ketika kita lihat dalam kitab Alfiyah, yaitu tanda kalimah isim yang keenam terdapat huruf nida. Jadi kita akan bahas seperti ini terlebih dahulu untuk anak kita atau murid kita. Pertama, di-JR-kan.
harkat di bawah. Ternyata ilafi terdapat huruf i, ini adalah satu kalimat, dan huruf i tersebut adalah dijerkan, berarti ilafi ini termasuk kalimat isim. Jadi sangat mudah caranya untuk mengetahui kalimat isim tersebut. Jika dijerkan di belakangnya, jadi bukan di depannya atau bukan di tengah-tengahnya, tetapi di belakang suatu kalimat. Nah, ilapi satu kalimat di spasi ada Quraisyin, satu kalimat lagi. Nah, ilapi yaitu dijerkan di belakangnya yaitu huruf i, berarti itu adalah kalimat isim. Teruskan ayatnya, lalu ada ila fihimri latasitai wasoifi. Nah, ketika kita lihat latasitai wasoifi, kita akan tebak mana lagi kalimat isimnya yang mempunyai tanda dijerkan. Asitai dijerkan, asoifi dijerkan. Nah, ini bisa kita lihat berarti asitai ini termasuk kalimat isim, asoifi juga termasuk kalimat isim. Jadi seperti itu, sangat gampang ya. Cara mengetahuinya sangat gampang. Nah, ini ada huruf hamzah dijerkan, huruf i juga dijerkan di belakangnya. Ini termasuk kalimat isim. Lalu falyabudu rabb hadzal baiti. Nah, jika kita tanyakan kepada murid kita atau anak kita, dia insya Allah akan langsung bisa menebaknya mana kalimat isim yang dijerkan. Ternyata baiti ada huruf ti. Al baiti itu kalimat isim, untuk tandanya dijerkan. Lalu alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khaufin. Nah, di sini kita akan cari tanda kalimat isim dijerkan. Ternyata di sini tidak ada yang keterangan untuk tanda yang dijerkan tersebut. Nah, setelah ini jika sudah mengerti pada contoh tersebut, nah anak kita akan bawa untuk mengisi sendiri atau menentukan kalimat isim secara dibaca JR atau dijerkan. Jadi di sini sudah komplit untuk contohnya dan juga untuk tugas untuk anak kita atau murid kita di sini sudah ada. Nah, ketika murid kita sudah paham tentang masalah ini, maka kita akan beralih ke ditanwin. Di antaranya kita akan tulis contohnya sebagai berikut. Jadi setelah kita ketahui tentang masalah dijerkan, maka yang kedua, cara mengetahui suatu kalimat isim dalam Al-Quran atau kitab kuning, yaitu jika terdapat tanwin. Jadi yang kedua, jika terdapat tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu harkatain atau harkat berduaan. Kalau di dalam bahasa Sunda itu harkat berduaan katanya. Nah, tanwin itu harkatain seperti an, in, un. Nah, ini adalah tanwin. Ketika di dalam Al-Quran atau kitab kuning ditanwin di belakangnya, maka ini dikategorikan sebagai kalimat isim. Ban, bin, bun, tan, tin, tun, dan sebagainya sampai ya. Nah, ini jadi disebut tanwin. Tanwin harkat tain ya. An, in, un, ini namanya tanwin. Nah, di sini sudah saya tulis di dalam surat Al-Lahab. Kita akan tentukan kalimat isim yang terdapat tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siyada abi lahabi wa tab. Nah, di sini telah kita ketahui tanwin merupakan suatu kalimat yang dapat dikategorikan sebagai kalimat tanda kalimat isim. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata ada lafaz lahabin. Nah, terdapat tanwin. Oh, berarti ini lahabin ini termasuk adalah kalimat isim karena terdapat tanwin. Lalu ayat selanjutnya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Nah, bisa kita lihat ada naron di situ. Ada naron, berarti di sini naron tersebut ini termasuk kalimat isim karena terdapat tanwin. Lalu ada lahabin. Nah, lahabin terdapat tanwin di sini, berarti ini adalah kalimat isim. Lalu ayat selanjutnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, ada hablum. Ada tanwin juga di sini, berarti hablum ini termasuk adalah kalimat isim. Lalu ada masadin.
masyadin terdapat tanwin di sini, berarti masyadin termasuk kalimat isim. Jadi seperti inilah cara mengetahui suatu kalimat isim yang terdapat tanwin. Jika tadi terdapat huruf jar, maka sekarang terdapat tanwin. Jadi untuk langkah selanjutnya anak kita akan alihkan kepada surat Al-Humajah. Dalam surat Al-Humajah ini anak kita akan suruh untuk mencari suatu kalimat isim yang terdapat tanwin. Jadi di sini keterangannya sudah ada surat Al-Humajahnya. Jadi kita akan berikan kepada anak kita supaya diisi. Nah, untuk yang ketiga yaitu terdapat alif dan lam. Jadi yang ketiga terdapat alif dan lam. Untuk contohnya yaitu sebagai. Nah, jadi nomor yang ketiga yaitu cara mengetahui kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning jika terdapat alif dan lam. Nah, jika huruf jarnya itu terdapat di kalimat, terdapatnya yaitu di belakang. Di tanwin juga terdapat pada belakangnya. Nah, untuk alif lam ini jika terdapat alif lam di depannya. Jadi di dalam alif lam ini yaitu harus lamnya yang disukun atau keduanya disukun. Jadi tidak diharkat semuanya. Ketika diharkat semuanya seperti ala, nah ini tidak termasuk kalimat isim. Jadi harus ada yang disukun. Apakah lamnya ataukah keduanya yang disukun. Nah, itu termasuk kalimat isim. Nah, di sini sudah ada surat Al-Fatihah, kita akan tentukan kalimat isimnya. Jadi gampang sekali ya. Jika yang ketiga itu terdapat alif lam di depannya. Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini termasuk kalimat isim. Kenapa dikatakan isim? Karena terdapat alif dan lam di depannya. Lalu ada al-alamin. Nah, al-alamin terdapat alif lam di depannya. Lalu ada ar-Rahman, terdapat alif lam di depannya. Ar-Rahim terdapat alif lam di depannya. Ini termasuk kalimat isim. Lalu ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ada adin terdapat alif dan lam. Ini termasuk kalimat isim. Lalu ayat selanjutnya ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada sirato ada alif dan lam. As-sirato. Nah, ini termasuk kalimat isim. Lalu pada mustaqim juga sama, ada alif dan lam. Al-mustaqim ini termasuk kalimat isim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzi ada alif dan lam. Alladzi alif dan lam. Namun di sini nanti ada kalimatnya ini dikhususkan karena dia antara alif dan lamnya ada harakat semuanya. Siratal ladzi atau ketika si alifnya disukun, siratal ladzina. Ini sementara kita masukkan kepada kalimat isim. Nanti ada khusus. Ada khusus untuk penamaannya, ada khusus isimnya. Lalu ada al-magdubi. Di sini ada al-magdubi terdapat alif dan lam. Ini termasuk kalimat isim. Ad-dolina. Ad-dolina terdapat alif dan lam di depannya. Ini termasuk kalimat isim. Jadi intinya gampang. Intinya anak kita alihkan kepada alif dan lam. Ketika kita mempraktekkan kepada anak kita, nah di sini kita akan coba kasih soal untuk anak kita pada surat At-Tin, itu untuk mencari suatu kalimat isim yang terdapat alif dan lam. Jadi caranya seperti itu, gampang atau mudah sekali ya untuk mengetahui kalimat isim yaitu terdapat alif dan lam. Untuk tanda selanjutnya yaitu terdapat huruf jar, kita akan buat contoh sebagai berikut. Nah, untuk yang berikutnya yaitu cara mengetahui kalimat isim dengan melalui ketahui tanda-tandanya. Yang keempat yaitu jika terdapat huruf jar. Nah, untuk huruf jar ini yaitu jumlahnya ada 19. Maksudnya apa huruf jar?
huruf jar itu yaitu huruf yang membaca JR kepada kalimat setelah huruf jar tersebut. Nah, di antara huruf jar yang 19 tersebut sebagai berikut yaitu bi, min, ila, fi, an, waw kosam, ba'u kosam, ta'u kosam. Nah, waw, ba, dan te kosam ini yaitu waw yang maknanya atau artinya sumpah, seperti wallahi, demi Allah. Lalu ada huruf jar selanjutnya ada lam, rubah, waw rubah, ala, kaf, mud, mundu, hatta, hasa, ada, khola. Nah, ini adalah huruf jar. Jadi huruf jar itu yaitu huruf yang membaca jar kepada kalimat setelahnya. Contoh seperti di sini ada lapan fil uqodi. Fil uqodi. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf jar. Huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Karena ini pekerjaannya membaca JR kepada kalimat setelah huruf tersebut. Maka di sini setelah huruf tersebut ada lafaz al-uqodi. Maka huruf terakhir dari kalimat tersebut harus dibaca JR. Nah, ini berarti huruf jar. Nah, jika kita baca dalam kitab kuning, maka dia tidak ada lafaz sama sekali atau tidak ada harakat sama sekali. Jadi cara kita untuk menambahkan harakat atau cara kita untuk menebak harakat yang berada di kalimat tersebut, maka kita harus cek atau kita teliti huruf tersebut, apakah huruf jar, apakah huruf nasab, atau apakah huruf rofa. Nah, fi adalah huruf jar, maka harus dibaca JR. Fil uqodi. Tidak bisa dibaca fil uqoda atau fil uqodu. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena terdapat huruf fi yaitu huruf jar. Nah, jadi di sini fi adalah tanda isimnya, berarti al-uqodi adalah kalimat isimnya. Ini disebut kalimat isim. Kenapa? Karena terdapat huruf fi. Nah, di sini telah kita siapkan yaitu untuk contohnya kita ambil dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini ada rabbi, ada huruf bi. Bi itu adalah huruf jar, huruf yang pertama. Nah, ketika ada huruf jar, huruf bi, maka setelah kalimat, setelah huruf tersebut harus dibaca JR. Ternyata robbi dibaca JR, tidak dibaca birobba atau birobu, dibaca birobi. Nah, robi ini adalah kalimat isim karena terdapat huruf jarbi. Lalu pada ayat kedua ada min syarri ma khalaq. Ada syarri. Setelah kita teliti ternyata ada huruf min. Min itu huruf yang kedua dari huruf jar tersebut. Nah, min ini disebut huruf jar, berarti syarri harus dibaca JR. Nah, syarri ini disebut kalimat isim karena terdapat huruf jar. Lalu ada wa min syari. Nah, syari di sini terdapat huruf min, sama itu huruf jar. Terus ada syari lagi di ayat yang keempat, itu adalah huruf jar. Min berarti syari adalah kalimat isimnya. Terus fil uqodi. Nah, ada huruf fi. Fil uqodi adalah huruf fi. Lalu ada lafaz al-uqodinya dibaca JR, berarti fil uqodi di sini al-uqodi itu adalah kalimat isim karena terdapat huruf jar fi, yaitu huruf yang keempat. Nah, di sini ada pula contohnya yang harus diberikan kepada anak kita atau murid kita untuk meneliti atau mendeteksi kalimat isim tanda yang keempat, yaitu jika terdapat huruf jar. Untuk tanda yang kelima yaitu jika terdapat huruf ma mimu di depannya. Untuk contohnya itu sebagai berikut. Nah, untuk tanda kalimat isim yang terakhir yaitu jika terdapat huruf ma, huruf mi atau huruf mu di depannya. Jadi jika kita ingin mengetahui tentang kalimat isim di dalam Al-Quran atau kitab kuning, tanda yang terakhir jika terdapat huruf ma, mi atau mu di depannya. Nah, contoh di sini yaitu ada kalimat an-nasiratu ilal masjidi wapil masjidi kana mirwahun wa mitabun. Nah, setelah kita teliti ternyata ada mirwahun. Huruf pertama terdapat mi, maka ini adalah kalimat isim karena terdapat huruf mi.
Wa miktabun juga sama, ada huruf mi, ini adalah kalimah isim. Jadi jika suatu kalimah yang huruf pertamanya huruf ma atau huruf mi atau huruf mu, maka itu disebut kalimah isim. Contoh seperti masjidun. Nah, masjidun terdapat huruf ma, berarti ini kalimah isim. Mirwahun. Mirwahun terdapat huruf mi, berarti ini adalah kalimah isim. Atau musolatun. Musolatun terdapat huruf mu, berarti ini kalimah isim. Apa fungsi dari ma, mi atau mu tersebut? Nah, fungsi ma, mi atau mu tersebut itu untuk mengetahui apakah itu benda ataukah itu tempat. Jika terdapat ma dibaca patah, itu menunjukkan suatu tempat. Seperti kita ambil mufradat sajadah. Sajadah itu mufradat dari sujud. Nah, kita ingin tahu apa bahasa Arabnya tempat sujud. Nah, maka kita kasih ma di depannya menjadi masjidun. Berarti masjidun adalah tempat sujud. Atau kita ingin tahu tentang benda. Nah, ketika kita ingin tahu tentang benda, maka kita harus menggunakan mi. Seperti contoh mufradatnya adalah rowaha. Rowaha ini adalah angin. Nah, rowaha adalah angin. Ketika kita ingin tahu apa bahasa Arabnya kipas angin atau benda kipas angin, maka kita harus datangkan mi di depannya menjadi mirwahun. Mirwahun itu adalah kipas angin. Nah, jadi yang lain juga sama. Jadi ketika kita ingin menentukan suatu tempat, maka kita kasih ma di depannya. Ketika kita ingin menentukan suatu nama benda, berarti kita kasih mi di depannya. Nah, untuk huruf mu ini yaitu tidak tentu ya. Jadi mu ini, tapi biasanya mu itu mencakup pada suatu tempat yang kecil seperti musola, tempat sholat yang kecil. Tapi mu ini tidak tentu. Nah, jadi intinya pada pembelajaran kita ini, setelah kita ketahui tentang kalimah terbagi 3 di dalam tahap kedua, tahap ketiga ini kita mengetahui tentang kalimah isimnya terbagi menjadi cara mengetahuinya, yaitu dapat dengan artinya dan tanda-tandanya. Jadi usahakan anak kita atau murid kita suruh hafal hal seperti ini terlebih dahulu. Hal seperti ini terlebih dahulu. Ketika murid kita atau anak kita sudah hafal cara mengetahui artinya, yaitu benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat, atau tanda-tandanya dijarkan, ditanwin, alif lam, huruf jar, dan huruf mamimu, baru kita akan bawa kepada pembahasan dijarkan itu apa, bagaimana caranya, seperti apa. Jadi usahakan anak kita harus hafal seperti ini terlebih dahulu. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai tahapan yang ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat untuk tahap yang ketiga ini, dan semoga pula di tahap yang ketiga ini kita diberikan selalu yaitu pintu terbuka untuk pemikiran kita sehingga kita bisa memahaminya. Dan untuk pembahasan tahap yang keempat insya Allah akan kita lakukan untuk esok hari. Untuk tahapan yang keempat kita akan ketahui tentang masalah pembagian daripada kalimah isim tersebut. Untuk tahap 3 ini demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.